lanjutkan di sesi ketiga kita dari bahasan Risalah Bughyatul Mustafid karya Syekh Badruddin Al-Balban rahimahullahu taala, dan kita terakhir membahas sampai huruf-huruf mad. Kita akan lanjutkan sisa pembahasan dari bab mad ini. Baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wal maddu qisman asli wa far'i. Wa amma al-asli fa huwa alladhi la taqumu dhata harfil maddi illa bihi wa la yataqafu alayhi sabab wa huwa al-musamma 'indahum bit-tabi'i. Summiya bidzalika li'anna sahib at-tabi'iyyati salimah la yunkisu an haddihi wa la yazidu alayhi wa hadduhu miqdar alif wa mithaluhu 'ala al-alif man qala wal waw man yaqul wal ya minal 'alamin darajan wa ma ashbahuha wa mithlu madul badal min al-hamzati 'inda al-jumhur innahu adama wa azara wa imana wa undul 'ilm summiya bidzalika li'annahu yubdilu al-hamzatu al-thaniyah min jinsil harakati ma qablaha. Mad itu ada dua macam ya. Pertama ada mad asli, yang kedua ada mad far'i. Ada mad asli, ada mad far'i. Adapun mad asli yaitu fahuwa alladzi la taqumu dzatu harfil mad illa bihi wa la yatawaqqafu ala sabab wa huwa al-musamma 'indahum bit-tabi'i. Mad asli itu mad yang la taqumu dzatu harfil mad illa bihi. Tidak akan tegak huruf mad kecuali dengannya. Maksudnya kecuali dengan pasangannya. Alif enggak akan jadi mad kecuali sebelumnya ada apa? Fathah. Ya sukun enggak akan jadi mad kecuali sebelumnya ada kasrah. Nah, itu yang dimaksud dia tidak akan tegak kecuali ada pasangannya. Kemudian dia juga tidak terpengaruh oleh sebab. Karena nanti jika ada mad, huruf mad dan setelahnya ada hamzah atau sukun, dia tidak dikatakan tabi'i lagi. Kita sedang membahas mad tabi'i. Jadi kalau nanti setelah huruf mad ada hamzah atau sukun, tidak tabi'i lagi. Kalau contoh yang di sini nuhiha, ini tabi'i semua. Karena setelah huruf madnya nggak ada hamzah atau sukun. Misal ada aja hamzah atau sukun di depannya, dia tidak dihukumi tabi'i. Contoh sederhana, idza jaa, idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa, huruf jim, ya. Dia tidak tabi'i karena di depannya ada hamzah. Ada sebab yang menjadikan dia tidak tabi'i, atau ada sebab yang menjadikan dia menjadi mad far'i. Dan mad ini disebut oleh para ulama, indahum maksudnya para ulama, dengan mad tabi'i. Kenapa disebut tabi'i? Summiya bidzalik, karena disebut demikian li'anna sahibat tabi'iyyati salimah, karena pemilik tabiat yang lurus, yang selamat, tidak akan mengurangi kadarnya dan tidak akan menambahnya. Jadi tabiat aslinya mad itu segitu, miqdaru alif, ukurannya itu satu alif. Satu alif itu setara dengan 2 harokat. Satu alif setara dengan 2 harokat. Contoh, mangkol, di sini dalam artian bacanya disambungkan. Mangkola, tidak mangkola,
atau maqala atau mayyaqulu, tidak mayyaqulu, ya, atau ya minal alamina. Darjan maksudnya jika bacanya disambung, al alamina bacanya jika disambung, karena kalau berhenti dia bisa bertambah panjang. Juga wa misluhu, dan sepertinya, yakni seperti mad tabi'i kadarnya 2 harokat, itu mad badal. Ya. Madul badal dari Hamzah menurut para ulama jumhur. Untuk riwayat Hafs, mad badal itu 2 harokat seperti mad tabi'i. Contoh, Adama, Adama, Azara, Imana, Utul ilm. Itu mad badal. Kenapa disebut mad badal? Karena Hamzah yang kedua itu digantikan dengan jenis harokat yang sesuai sebelumnya. Adama, ini syibhul badal sebenarnya. Azara juga sama. Iman, asalnya imana. Ada imana, ada 2 hamzah. Hamzah yang kedua digantikan menjadi apa? Ya, asalnya imana. Utu, uktu. Yang hamzah kedua yang sukunnya itu diganti menjadi waw. Imana jadi ya, imana. Itu mad badal. Jadi kita simpulkan mad tabi'i itu apabila huruf mad sepaket dengan pasangannya. Fathah menghadapi alif, kasrah menghadapi ya, sukun, dhammah menghadapi waw, sukun. Dan setelah itu tidak ada sebab, yakni tidak ada hamzah atau sukun. Itu mad tabi'i namanya. Baik. Selanjutnya. Assalamualaikum. Wa ammal far'i fa huwa az-za'idu 'ala at-tabi'i wa huwa arba'atu aqsamin lazimun wa wajibun wa jaizun wa 'arimun. Wa lahu sababan ahaduhuma hamzun yaqa'u ba'da harfil mad wa tsani sukunun kadhalik. Wal hamzu sababun lil wajibi wal jaizi wa sukunu sababun lil lazimi wal 'aridi. Fa amma al-lazimu fa huwa alladhi ja'a ba'da harfi maddihi harfun lazimun lazimu sukuni fi halatai al-wasli wal waqfi. Baik. Yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i itu dikatakan di sini az-zaid 'ala tabi'i. Tambahan panjangnya dari kadar tabi'i. Kalau tabi'i berapa tadi? 2 harokat. Kalau far'i tergantung nanti. Ada yang 4, 3 ada untuk riwayat tertentu, ada 3 harokat. Seperti Imam Qalun untuk mad muttasil itu 3 harokat. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, cara menghitung mad itu gimana? Apakah dengan jari atau ketukan? Dan ini umumnya para ulama menghitung mad itu dengan sama, dengan simak, dengan pendengar. Jadi ketika talaki, guru itu memberikan kadar segimana. Nah itu mad. Dengan sering kita mendengar contoh dari guru, 2 harokat itu segini. Nggak perlu hitungan seperti ini. Dan repot kalau kita mutlak memakai hitungan ini. Antara orang yang bacanya cepat dan orang yang bacanya lamban akan beda ini. Orang bacanya cepat, 2 harokatnya mungkin kita baru gini udah 2 harokat. Jadi ukuran yang pasnya itu dengan talaqi. Baik. Dan mad far'i ini ditinjau dari hukum terbagi menjadi 4. Ingat, tinjauan 4 ini dilihat dari sisi hukum. Dilihat dari sisi
hukum. Ada 4, yaitu lazim, wajib, jaiz, dan arim. Walaupun di sini ada ulama yang berbeda pendapat. Seperti Syekh Al-Jamzuri, hukumnya ada 3. Hukum arim itu ngikut ke jaiz. Ya. Baik. Nanti Ana buatkan petanya supaya lebih mudah dipahami. Kemudian mad far'i itu ada sebabnya, ada 2. Yang pertama, hamzun yaqa'u ba'da harfi mad. Ada hamzah yang terletak setelah huruf mad. Kemudian yang kedua, ada sukun, kadzalik. Sukun yang terletak setelah huruf mad. Fal hamzu sababun lil wajib wal jaiz. Hamzah itu menjadi sebab untuk mad wajib dan jaiz. Dan sukun itu menjadi sebab untuk mad lazim dan mad arim. Adapun mad lazim, ini pembahasan yang terpisah nanti insyaallah. Kita sampai fal hamzu sababun lil wajibi wal jaizi was sukun. Was sukunu sababun lil lazimil wal arid. Baik. Anda coba buatkan petanya. Dan ini peta ini menurut yang pendapat Syekh ini, ya, menurut saya balik. Karena nanti kita mengkaji kitab yang lain barangkali beda, tidak masalah. Namanya teori seringkali seperti itu, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Baik, terkait mad tadi pembagiannya ada 2. Ada apa? Asli, ada far'i. Asli itu disebut juga apa? Tabii. Nah, kita harus tahu definisinya. Ya, yang sudah dijelaskan, ketahui di sini definisi, kemudian juga syarat pasangannya seperti apa. Di sini tidak dirincikan tentang pembagian matobi. Matobi itu nanti ada 2. Kita langsung ke far'i. Di sini dikatakan mad far'i ditinjau dari hukum. Ditinjau dari hukum. Ditinjau dari hukum. Itu ada 4. Pertama apa? Lazim. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, jaiz. Yang keempat, arim. Dan di sini Anda sampaikan kebanyakan ulama memasukkan arim ini ke jaiz. Masukkan secara hukum arim ini ke jaiz. Baik. Kemudian mad far'i ditinjau dari sebab. Itu ada berapa? 2. Ada sebab hamzah, ada sebab sukun. Yang disebabkan oleh hamzah itu ada 2.
Ambil dari sini. Ada apa? Wajib dan fi'il. Yang disebabkan oleh sukun ada apa? Lazim dan harif. Baik, nah ini petanya ya. Silakan yang perlu ditulis atau kalau pengen cepat dipoto. Baik. Ini peta secara global. Sudah? Baik, kita bahas dari peta dulu ya. Baru nanti kita masuk ke kitab. Ya, nanti di sini Syekh Al-Balban juga memasukkan, beliau menyebutkan juga atau memasukkan mad arid itu ke mad jaiz nanti. Di sini ada pembahasan. Secara hukum dimasukkan, diikutkan. Baik. Ini agak berubah sedikit. Walaupun kalau dilihat dari tanda ini mudah sebetulnya. Kalau dilihat dari tanda mushaf. Tapi kita bagaimana dilihat dari sisi tinjauan teori. Pertama, mad lazim. Mad lazim. Definisinya, mad lazim itu tadi sudah dibacakan. Huruf mad menghadapi sukun asli. Huruf mad menghadapi sukun asli dalam satu kata. Baik. Huruf mad menghadapi sukun asli dalam satu kata. Kenapa ada istilah sukun asli? Untuk membedakan dengan sukun yang tidak asli. Karena nanti ada juga menghadapi sukun tidak asli. Dia tidak terkombinasi. Makanya ada dibatasi sukun asli. Dan juga harus satu kata. Karena kalau beda kata, itu bukan mad lazim.
ya, bukan mad lazim. Anda berikan dulu definisinya, baru nanti contoh-contohnya. Karena mad lazim ini perlu dirincikan. Kemudian mad wajib. Mad wajib itu huruf mad atau salah satu huruf mad ya, menghadapi hamzah dalam satu kata. Huruf mad menghadapi apa? Hamzah dalam satu kata. Kemudian jaiz. Ini mirip-mirip. Kalau jaiz, huruf mad menghadapi hamzah beda kata. Baik. Kalau arif itu huruf mad ini mirip dengan lazim. Menghadapi sukun tidak asli. Baik. Kemudian wajib, yang dimaksud wajib artinya wajib ini menyesuaikan istilah. Wajib lebih dari dua. Dari dua harokat. Wajib lebih dari dua harokat. Kalau jaiz, yaitu boleh. Dibolehkan dengan qasr ataupun mad. Qasr itu artinya tetap dua harokat. Mad artinya lebih dari dua harokat. Kalau lazim ini harus 6 harokat. Atau ada sebab lain nanti kenapa disebut lazim? Karena tetapnya sukun. Tapi pembahasan ini nanti ada pembahasannya. Arif ini ikut ke jaiz. Baik, ini dari sisi definisi, silakan ditulis dulu. Dan ini masih perlu perluasan lagi. Ya. Ini definisi supaya mudah diingat dulu. Nanti kita rincikan satu persatu. Memang bab mad ini sebagaimana namanya, mad panjang. Tapi kalau kita paham petanya, definisinya, nanti mudah bismillah. Baik, sudah? Ya. Sekarang kita rincikan lagi. Kalau sudah, kita rincikan.
Memang kalau yang ada di buku-buku sekarang, kalau dilihat mat itu namanya banyak. Namanya banyak. Tapi kalau kita teliti, nanti muaranya ke sini juga. Mat itu nggak akan lepas dari mat ini nanti. Adapun nama nanti ya berkembang ya. Ada mat fal, ada mat pantin, ada mat iwal, ada mat sila dan sebagainya. Itu pada dasarnya pengembangan yang muaranya mat itu ke sini. Ya. Baik, kita beri judul pembagian manfaat. Ini sudah tadi ada di tabel di sini, tapi kita sekarang rincikan lagi. Pembagian manfaat. Dan ingat pembagian di sini ditinjau dari apa? Dari hukum dan sebagainya. Pertama ada mat apa? Lazim. Terus ada mat wajib. Ini karena panjang nanti mat lazim. Kemudian ada mat jais dan ada mat arid. Baik. Mat lazim definisinya sudah, yaitu mat lebih menghadapi apa? Sukun asli. Nah, mat lazim ini ada dua pembagian. Ada harfi, ada kalimi. Ada harfi, ada kalimi. Atau dibalik ada kalimi, ada harfi. Di sini kita sedikit jelaskan globalnya dulu. Terjadi pada huruf potongan. Pada huruf-huruf potongan. Potongan di awal beberapa surah. Terjadi pada kata kalimi, kata sebenarnya. Baik, kemudian kita tarik ke sini, masih pembagian yang sama. Antum sambil nulis juga nggak apa-apa. Lazim harfi, terbatas pada 8 huruf. Itu apa? Kam asal nafas. Kam asal nafas. Kam, mim, ain, sin, lam, nun, foxon. Artinya apa? Kalau kita menemukan di Al-Quran di awal surah ada salah satu dari ke-8 huruf ini, maka bacalah dengan lazim, yakni panjangnya 6 harokat. Nun, Qaf, Shad,
Baca dengan berapa? 6 haraf. Lalu yang di sini yang lazim harfi ini, ya, lazim harfi ini ada mutaqal, ada mukhaffaf. Walaupun di sini ketika membahas lazim harfi, kadang jarang didetailkan mukhaffaf mustaqil itu seperti apa. Karena dari sisi tanda tidak terlihat. Kalau lazim harfi, mustaqil dan mukhaffaf itu secara tanda tidak terlihat. Dan kalau bisa, ini mah harus dikaji semua surah yang diawali dengan huruf ini. Ada 29 surah. Kita kaji ini mustaqil, mukhaffaf, ini mustaqil atau mukhaffaf itu harus dikaji satu persatu. Baru kita akan bisa menentukan. Baik, kemudian lazim kalimi. Lazim kalimi itu terjadi pada apa? Pada kata. Ini pun sama. Ada dua. Ada mustaqil, ada mukhaffaf. Nah ini simpel ya. Kalau mustaqil itu mad tabi'i menghadapi tasydid. Contohnya banyak di Al-Quran. Ini mad tabi'i menghadapi sukun asli. Dan kalau yang mukhaffaf, contohnya cuma satu di Al-Quran, tidak ada yang lain. Contohnya cuma satu kalimat al-an. Baik, ini mad lazim. Jadi kenali dulu, mad lazim itu ada harfi, ada kalimi. Harfi itu terjadi pada huruf-huruf potongan di awal beberapa surah. Kalimi terjadi pada kata. Lazim harfi terbatas pada 8 huruf. Kenapa dikatakan terbatas pada 8 huruf? Karena nanti huruf yang berada di awal beberapa surah gak hanya ini. Ada huruf yang lain. Cuman kalau yang tabii ini, yang apa? Lazim ini. Sesisanya nanti hukumnya beda-beda. Mad lazim kalimi ada mustaqil dan mukhaffaf. Tandanya kalau mustaqil itu mad tabii menghadapi tasydid. Kalau mukhaffaf mad tabii menghadapi sukun asli. Baik. Sekarang kita bisa tulis dulu, baru kita bisa baca lagi. Silakan yang perlu ditulis itu dulu, baru kita lanjutkan baca. Iya, kalau di daurah dengan Syekh, kitab ini pernah atau ya didaurahkan oleh beberapa masyayikh
Seperti yang di modul yang dipegang oleh antum semua, itu dulu ini modul daurah dulu di I'tikaf di Masjidil Haram 20 tahun yang lalu. Dibahas kitab ini. Ada juga daurah-daurah yang belakangan. Anda nyimak salah satu daurahnya itu gak lama karena berbahasa Arab semua ya. Itu dari awal sampai akhir hanya sejam setengah. 3 sesi, satu sesi 30 menit. 1 jam setengah. Karena berbahasa Arab. Baik, sudah? Nah, kita lanjutkan bacanya ya. Pak Malazim dari sana. Assalamualaikum. فأما اللازم فهو الذي جاء بعد حرف مده حرف لازم السكون في حالتي الوصل والرفع وهو قسمان كلمي وحرفي فالأول له الحاق والصاخة والطامة وأتحاجوني في الله والثاني له ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وقاف ونون وما أشبه من حروف الهجاء التي بنيتها على ثلاثة أحرف وأوسطها حرف مد إلا عين فيجوز فيها التوسط أيضا وسمي اللازمة للزوم سببه وصلا ووقفا ولزوم مده لجميع القراء. Baik. Jadi kita sekarang membahas mad lazim. Dari definisi mad lazim itu tadi di tabel yang pertama, yaitu mad yang terjadi apabila wa huwa alladzi jaa ba'da harfi maddihi harfun lazimus sukun. Apabila terdapat setelah huruf mad huruf lazim. Lazim sukun ya. Artinya mad tabii menghadapi sukun asli. Fi halatai al-wasli wal waqfi, dalam dua kondisi wasal maupun waqaf. Karena ada sukun itu kalau waqaf, sukun itu kalau wasal. Kalau sukun asli itu nggak ngaruh. Contoh, wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Rohnya sukun asli atau bukan? Asli. Fasalli li rabbika wanhar. Sukun asli. Tapi kalau inna a'tainakal kautsar, sukunnya asli atau bukan? Palsu. Karena aslinya al-kautsar roh fathah. Dia jadi sukun karena kalau dia dibacanya waqaf. Nah, beda dengan sukun asli. Sukun asli itu nggak ngaruh. Mau waqaf, mau wasal, tetap sukun. Ini perbandingan. Tapi itu bukan yang dimaksud di hukum ini. Karena contoh wanhar dan al-kautsar itu nggak ada mad di sini. Tidak ada mad. Tapi pendekatan membedakan mana sukun asli dan tidak. Nah, mad lazim itu ada dua. Ada kalimi dan ada harfi. Di sini anak balik ya. Kalimi, beliau tidak memberikan definisi di sini. Dan anak diberikan definisi. Kalimi, lihat dulu di kalimi, terjadi pada kata. Dan lihat ke bawah, kalimi itu ada dua, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Dan yang dibawakan di sini dilihat di kitab juga, fal awwalu nahwu al-haqqah. Baik, perhatikan al-haqqah. Di sana ada mad. Apa mad?
fathah pada ha menghadapi apa? Alif. Ya. Al-ha itu ada fathah menghadapi alif. Depannya ada huruf apa? Qaf. Dan qafnya bertasydid. Nah, keberadaan tasydid di huruf qaf yang pada hakikatnya tasydid itu ada sukun di dalam. Pada hakikatnya di dalam tasydid itu ada sukun. Keberadaan qaf yang bertasydid itu mempengaruhi mad ha. Sehingga haknya jadi 6 harokat. Al-haqqah. Begitupun as-sakhah, at-tammatul kubra. Di sana ada mad, ada gunnah karena mim tasydid. Kemudian atuhajjunni fillah. Jadi seperti yang Anda bawakan, mustaqol itu mad tabii menghadapi apa? Tasydid. Menghadapi apa? Tasydid. Dalam satu kata ini. Dalam satu kata. Kalau beda kata itu akan beda hukumnya. Misal, fillahi. Coba lihat di contoh. Atuhajjunni fillah. Itu ada mad ya? Mad menghadapi apa? Tasydid juga. Tapi beda kata. Ini nggak masuk. Nah, di kitab ini tidak dibawakan contoh lazim kilmi mukhaffaf. Tidak dibawakan di sini. Jadi yang lazim kalimi mukhaffaf, mad tabii menghadapi sukun asli di dalam Al-Quran hanya ada satu kata, yaitu pada kata ana di surah Yunus di ayat 51 dan 91. Jadi contoh untuk lazim kalimi mukhaffaf yang mad tabii menghadapi sukun asli hanya satu kata di surah Yunus ayat 51 dan 91. Tidak ada yang lain. Adapun kalimi mustaqal contohnya banyak. Seperti yang dibawakan di kitab. Contohnya banyak. Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan di kitab ini. Wasani contoh yang kedua yakni lazim harfi, contohnya alif lam mim. Alif di sana nggak ada mad. Kita baca alif, bukan alif, bukan. Tapi alif, nggak ada mad di sana. Adapun lam termasuk di sana ada nggak? Lam termasuk kam asal naqos. Begitupun mim. Taib. Kemudian contoh yang kedua alif lam mim shad. Shad juga ada. Qaf nun. Itu mad lazim apa? Harfi. Dan di sini ada faidah besar. Ini disampaikan oleh Syekh Tamim Az-Zu'bi, hafizahullah. Beliau seorang ulama qiraat dan termasuk ulama senior di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Beliau asalnya orang Syria, tapi sekarang menjadi mukri di Masjid Nabawi, ya. Dan sudah sepuh, termasuk pakar dalam ilmu qiraat. Beliau menjelaskan ketika membahas huruf muqatta'ah, nun, qaf, shad. Di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang diawali dengan satu huruf. Ya, ada 3 ya, qaf, nun dan shad. Ya. Kata beliau, di antara hikmah dari atau faidah dari hadis, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai jenis ibadah motivasinya pahalanya besar, amalannya ringan. Coba dilihat ya. Banyak ibadah ringan, pahalanya besar. Seperti membaca Al-Quran. Nabi mengatakan siapa yang baca satu huruf. Karena memang ternyata di dalam Al-Quran ada yang satu. Contoh yang lain, ibadah ringan, pahala besar. Sholat sunnah sebelum subuh. Ya. Contoh lain, ketika Nabi SAW memerintahkan berinfaklah, jagalah diri kalian dengan infak, walaupun berinfak sebutir kurma. Besar atau kecil? Kecil, dianggap remeh. Tapi kadang seorang itu tidak ngeh dengan hal seperti itu. Dia akan menjadi besar kalau niatnya benar. Kalau niatnya benar. Contoh ini baca Al-Quran. Itu kata beliau ya, kata Syekh Tamim Az-Zu'bi. Dan karena ini Al-Quran, cara bacanya harus benar. Beda kita dengan kita lagi duduk, terus kita bilang, Qaf, Quran bukan? Hah? Bukan. Karena kalau meniatkan membaca ini, tidak seperti itu bacanya. Kalau Qaf, kita sedang menyebutkan huruf Qaf. Tapi kalau kita misalnya lagi diam, terus saya mau baca Al-Quran, kok isti'adzah, misalkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kok titik sudah. Dianggap pahala? Anggap. Terus ada sebagian yang menyepelekan. Noh, jangan disepelekan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faqra'u ma tayassara min. Baca yang kalian mudah darinya. Cuman ya keterlaluan ya seorang muslim kalau sehari cuman baca satu huruf. Kemana aja dia? Cuman maksudnya ya rahmat Allah yang membukakan banyak pahala itu banyak gitu kesempatannya. Dan Syekh Aiman Rusdi Suwaid menambahkan huruf muqatta'ah ini yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kepada kita, pertama kita iman, walaupun satu huruf ini kalamullah. Kita imani ini kalamullah dan baca sebagaimana yang diriwayatkan. Baca sebagaimana yang diriwayatkan. Jangan ditiru ya tadi. Saya membaca Quran. Terus berargumen daripada enggak sama sekali gitu. Padahal bisa lebih banyak dari itu. Misal. Kemudian juga di antara faedah yang lain, membaca Al-Quran itu kalau kita baca Al-Ikhlas satu kali dengan diulang 3 kali atau puluhan kali, maka walaupun surah yang sama, tapi kelipatan pahalanya berbeda. Kelipatan pahalanya berbeda. Seandainya kita ada di suatu kondisi sedang menunggu atau apa, terus kita ingin baca Al-Quran dan hanya surah Al-Ikhlas saja, terus kita baca itu berulang kali, itu berlipat ganda pahalanya. Dulu ada kejadian seorang sahabat yang sholat malam hanya membaca surah Al-Ikhlas, kemudian disepelekan oleh yang lainnya. Kemudian ditanya, kenapa kamu baca surah Al-Ikhlas? Aku cinta terhadap surah ini.
Kenapa cinta? Karena kandungan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi motivasi, sungguh atau karena sebab kamu cinta surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, ketahuilah Allah cinta padamu. Coba. Mengundang kecintaan Allah dengan perkara yang disepelekan manusia asalnya. Kamu sholat malam baca tuh Al-Ikhlas terus. Ternyata orang tersebut motivasi membaca Al-Ikhlas itu karena cinta kepada Allah. Karena keagungan makna surah Al-Ikhlas tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah jadi cinta kepadanya. Baik. Nah, di sini ada catatan untuk lazim harfi. Lihat di kitab. Contoh-contoh dibawakan 4 ini dan yang semisalnya berupa atau dari huruf-huruf hijaiyah yang bunyatuha ala salasati ahruf. Jadi ada syarat. Yang menjadi huruf lazim itu ada syarat. Pertama, kalau dipecah ejaannya 3. Kalau dipecah ejaannya 3. Yang kedua, pecahan 3 tersebut tengah-tengahnya huruf mad. Ini kita kadang juga terlupakan ya belajar ejaan itu. Contoh misalkan kaf, kalau dieja gimana? Kaf, alif, fa. 3 huruf. Memenuhi syarat? Memenuhi 3 huruf. Dan tengahnya huruf apa? Huruf mad, huruf alif. Maka kaf termasuk lazim. Kaf ada. Ada juga yang ejaannya cuma 2. Contoh, to. To tulisannya to alif. Ejaannya 2 kalau dipecah. Maka to nanti masuknya ke mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Ila ain, kecuali ain, maka fayajuzu fiha at-tawassutu aidan. Dalam huruf ain itu boleh 4 harokat panjangnya. Misalnya di surah Maryam, kaf ha ya ain shad. Ainnya 4 harokat. Cuman kata Syekh Al-Jamzuri, wa ainu tu wajhaini wa tulu khas. Ain itu boleh 2 cara, boleh tawassut 4 harokat, boleh 6. Tapi yang 6 itulah yang masyhur, yang terkenal, yang dikenal, yang dipakai. Baik, itu mad lazim. Disebut lazim karena tetapnya sebab si hamzah, si sukun itu tetap nempel pada huruf itu, baik kondisi wasol maupun waqaf. Dan karena tetapnya kadar mad bagi seluruh qurra. Jadi seluruh imam ketika membaca mad lazim itu 6 harokat. Nggak ada silang pendapat. Beda dengan mad wajib. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Bahkan nanti ada yang dibuang salah satunya. Tapi kalau mad lazim itu semua imam bacanya pasti 6 harokat. Baik, selesai ya pembagian mad lazim. Di sini ada hal yang menarik ya dari penulis. Di beberapa manzumah atau kitab-kitab tajwid, biasanya mad lazim itu di akhir pembahasan. Beliau ini di awal. Dan perlu diketahui juga, di antara kunci memahami ilmu tajwid dasar agar kita bisa paham yang lain-lainnya, itu pahami dengan betul matan Tuhfah dan Al-Jazariyah. Kalau kita paham 2 matan itu, tapi pahamnya betul ya, betul pahamnya, kita mendengar talaki langsung dari guru penjelasannya berulang kali sampai kita paham detail. Nanti buku-buku yang lain yang dasar
itu insya Allah nggak terlalu berat kalau kita baca. Tapi kalau Tuhfah dan Al-Jazariyah ini masih bingung, nanti ketemu buku yang lain tambah bingung lagi. Ya. Dan matan tajwid itu banyak. Yang dasar saja banyak. Belasan. Yang dasar itu belasan. Cuman paling minimal itu 2, Tuhfah dan Al-Jazariyah. Apalagi kalau kita ditambah dengan Salsabil Syafi, Tuhfah Samanudi, La'ali Al-Bayan, kemudian sebagai suplemen pemotivasi Mandum Mahaqani dan selainnya, maka untuk tajwid dasar secara teori untuk dalil taklimi atau hujjah itu bisa insya Allah. Dan saya lihat juga ya, beberapa masyaikh ini menariknya sebuah ilmu ya. Termasuk ketika membahas kitab ini, Syekh yang membahas kitab ini, yang beliau sedang bahas kitab Bughyatul Mustafid. Tapi dalam pembahasan, beliau sering mengucapkan matan Al-Jazariyah. Jadi, membahas ilmu tajwid, apapun yang dasar, gak akan keluar dari itu. Pasti ketika ada pendapat, kama qala Ibnul Jazari, kama qala Imam Ibnul Jazari, kama qala Ibnul Jazari. Karena itu memang jadi rujukan. Seperti orang belajar nahwu shorof umpamanya, pasti yang diambil hujjah itu kama qala Ibnu Malik, kama qala Ibnu Malik. Itu berarti menunjukkan kitab tersebut mu'tamad. Dijadikan sandaran, dijadikan pijakan. Dan di antara cara belajar cerdas, kita ambil setiap ilmu itu kitab yang menjadi rujukan utama. Walaupun nggak tahu semuanya. Ya. Dan di antara cara belajar yang keliru, kita lahap semuanya dan nggak ada satupun yang mungkin. Akhirnya di benak kita terjadi kemacetan. Terjadi kemacetan, akhirnya susah menyusun maklumat sehingga terjadi kebingungan. Makanya di pembahasan tentang cara belajar itu, pelajari dari matan yang dasar sebelum ke yang meluas. Baik. Itu mad lazimnya. Jadi ini ada hal yang menarik, beliau membawakan pembahasan mad lazim di awal. Ya. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa ammal wajibu fa huwa an yastami'a haful mati wal hamzi bi kalimatin wahidah wa yusamma muttasilun ila ittisalil hamzi bi kalimatin harfil mad. Wa summiya wajiban li wujubi madhi min jami'il qura mithalu jaa wa waji'a wa hani'a wa mari'a wa sawa wa asu wa ulai. وتفسير قدر الرحمة مع اختلاف القراء فيه لا يحتمل هذا المختصر، لكن لا يجوز أن ينقص اللام اللازم عن الألفين ولا المتصل عن ألف ونصف، وحيث قيل بالمد فلا تجوز الزيادة على 3 آلفات واعتبار ذلك كله بعد الأصل. Baik. Sekarang mad wajib. Ini beberapa nuskhoh beda ini ya, beda cetakan, tapi memang yang paling sesuai dengan manuskrip itu yang dipegang oleh antum semua. Ana pakai kitab atau cetakan yang lain sehingga ada beberapa yang berbeda secara urutan tapi secara makna sama.
Baik. Tadi dikatakan mad wajib adalah bertemunya huruf mad dengan hamzah. Berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'i menghadapi hamzah dalam satu kata. Ya. Kemudian mad ini disebut mad muttasil. Sebut apa? Mad muttasil. Bahkan kadang dalam penyebutan komplit mad wajib muttasil. Enggak apa-apa. Kita sebut mad wajib juga nggak bisa. Kita sebut mad muttasil pun bisa. Muttasil itu artinya bersambung. Wa yusamma muttasilan aydan littisalil hamzi bi kalimati harfi mad. Karena tersambungnya hamzah pada satu kata dengan huruf mad. Kemudian disebut wajib karena wajibnya memanjangkan lebih dari tabi'i menurut semua qurra. Jadi wajib lebih dari tabi'i. Contoh jaa. Nah, di sana ada mad. Fathah menghadapi apa? Alif. Setelah itu di depannya ada huruf hamzah. Keberadaan hamzah menjadikan ja itu bertambah panjangnya. Seandainya tidak ada hamzah, maka ja kita baca seperti apa? Ja, 2 harokat. Tapi karena ada hamzah, maka bertambahlah panjangnya. Begitupun ji'a, hani'a, mari'a, sawa, asu, ulaika. Nah, kemudian dikatakan di sini wa tafsilu qadril mad ma ikhtilafil qurra fi la yahtamilhu hadzal mukhtasar. Rincian kadar mad dengan perbedaan para qurra ya tidak ada dalam pembahasan yang singkat ini. Jadi nanti kalau imam ini mad muttasil itu sekian panjang, itu ada. Tapi di pembahasan di sini tidak dibawakan kata penulis, ya. Tapi kata beliau la yajuz, tidak boleh mad lazim itu kurang dari 4 harokat, nggak boleh, ya. Dan ini pun ada catatan dari para ulama, mad lazim itu harus 3 alif. Jadi kaidahnya mad lazim itu harus 3 alif, 6 harokat. Dan mutasil tidak boleh kurang dari 3 alif dan setengah. Alif itu 2 berarti setengah berarti 1. Tidak boleh kurang dari 3. Ya. Maka ketika dikatakan harus mad, misalkan ini harus mad, maka tidak boleh fala tajuzu ziyadah ala sati alif. Tidak boleh lebih dari 6. Jadi batas maksimal mad itu berapa? 6 harokat, tidak boleh. Dan perhitungan hal tersebut seluruhnya setelah dari mad asli, yakni pertambahan panjangnya, ya. Artinya mad aslinya dihitung. Mad aslinya 2 harokat, berarti pertambahannya berapa? 4. Jadi 6. Taib. Kesimpulannya tadi ada beliau bawakan sedikit permasalahan, tapi kesimpulannya mad wajib ini adalah mad tabi'i menghadapi apa? Hamzah pada satu kata. Ya. Disebut muttasil. Muttasil itu bersambung karena huruf mad dan hamzah satu kata bersambung. Disebut juga wajib karena kadarnya ya lebih dari mad tabi'i, harus lebih dari tabi'i. Selanjutnya. Assalamualaikum. Wa amma jaizu fa huwa an ya'ti harful madi munfasilan 'anil hamzati an yakuna akhira kalimah wal hamzah awwala ukhra ba'da lahu ada amrullah wa qu anfusakum wa ya bani Israil. Wa yusamma munfasilan aidan infisalul hamzi an kalimatin hakil mad wa summiya jaizan 'ala ittifaqi 'ala wujubi maddihi. فإن منها قرآن يرى فيه القصر فقط، ومنهم من يرى فيه المد فقط، ومنهم من يرى فيه الوجهين.
ومنهم من يرى فيه التوسط فقط وذلك كله محقق في المطولات فلا نطول بذكره هنا. Baik. Sekarang mad jaiz. Tadi sudah dijelaskan, mad jaiz itu setelah huruf mad ayyatia harful maddi munfasilan anil hamzah. Huruf mad bertemu dengan hamzah tapi terpisah. Maksudnya beda kata. Huruf mad ada pada akhir kata pertama dan huruf hamzah ada pada awal kata kedua. Contoh, ata amrullah. Di sini tidak terlalu nampak ya, ata, karena di sana ada tanda madnya tidak terlalu nampak. Yang paling jelas di sini misalnya ku anfusakum. Ku di sana ada huruf mad. Waw, dhammah menghadapi apa? Wow, itu mad ya. Kemudian menghadapi hamzah, anfusakum. Tapi antara ku dan anfusakum itu beda kata. Nah, di sini disebut mad munfasil. Munfasil itu terpisah. yakni mad dan hamzahnya terpisah. Makanya di sini dikatakan wa yusamma munfasilan aydan. Disebut munfasilan juga. Kenapa? Linfisalil hamzi an kalimati harfil mad. Karena hamzah itu terpisah dengan huruf mad. Dan disebut juga jaiz. Kenapa? Li adamil ittifaq ala wujubi maddihi. Karena tidak adanya kesepakatan wajib lebih dari 2 harokat. Tidak ada para ulama yang sepakat ini harus lebih dari 2. Karena di sini dikatakan fa inna minal qurra may yara fi al-qasra faqat. Sebagian qurra berpendapat pada mad jaiz itu qasar saja, 2 harokat saja. Dan itu banyak. Ya. Banyak imam yang mad munfasil ini 2 harokat saja, nggak boleh lebih. Wa minhum man yara fihi al-mad faqat. Ada juga yang berpendapat pada mad munfasil itu kadarnya harus lebih dari 2 harokat saja, tidak boleh 2 harokat, tidak boleh qasar. Maka wa minhum man yara fihi al-wajhain. Ada juga yang berpendapat boleh qasar, boleh juga mad. Wa minhum man yara fihi at-tawassut faqat. Di antara para ulama ada yang berpendapat tawassut saja, tawassut 4 harokat. Tidak boleh 2, tidak boleh 6. Ada yang seperti itu. Wa dzalika kulluhu muhaqqaqun fil mutawwalas, dan semua itu sudah ada ditetapkan pembahasannya, tapi dalam kitab yang tebal, dalam pembahasan yang panjang. Maka kita fala nutawwilu bidzikrihi huna. Kita di sini tidak berbicara panjang lebar. Karena apa? Akan bingung kalau panjang lebar. Intinya mad jaiz itu boleh qasar, yakni 2 harokat, boleh juga tawassut, lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum. فهو الذي يقرأ له السكون لأجل الوقف سواء كان الحرف الموقوف عليه مكسورا أو مفتوحا أو مضموما نحو الرحمن الرحيم ونستعين والمفلحون. ويسمى جائزا أيضا لأنه لا يجب مده عند أحد من القراء، بل يجوز فيه عند الجميع المد والقصر والتوسط. وحيث قيل بالقصر في كلمة فلا يجوز أن يخرج بها عن المد الأصلي، إذ الخروج عنه خطأ لأنه لا يتوصل إليه إلا بإسقاط حرف من القرآن وهو غير جائز. Baik. Yang ketiga mad arif. Yang keempat mad arif. Arti arif itu sesuatu yang kadang-kadang tidak tetap. Kalau lazim kan tetap. Kalau arif itu terjadinya kadang-kadang. Kadang gini, kadang gitu. Yang dimaksud itu sukun. Kadang sukun, tergantung bacanya. Kalau bacanya berhenti, ya jadi sukun. Kalau bacanya sambung,
kembali ke harokat asli. Makanya di sini disebutkan bahwa alladzi mad yang datang tiba-tiba sukun karena waqaf. Baik huruf itu waqaf dalam keadaan kasrah atau fathah atau dhammah. Dalam keadaan kasrah misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahimi. Harokat akhirnya apa? Kasrah. Nasta'inu dhammah. Al-muflihuna fathah. Kalau kita berhenti pada kalimat-kalimat tersebut, maka yang asal harokatnya sukun ar-rahimi jadi apa? Yang harokat asalnya kasrah jadi sukun. Ar-Rahmanir Rahim jadi sukun. Asalnya padahal apa? Kasrah ar-rahimi. Tapi karena waqaf berubah jadi sukun. Nah, sukun itu datang tiba-tiba. Karena waqaf, karena dia berhenti di sana, si mim itu nggak mungkin jadi harokat. Karena dalam kaidah tidak mungkin berhenti dengan harokat. Sebagaimana tidak mungkin memulai dengan sukun. Tidak mungkin memulai dengan sukun. Dan tidak mungkin berhenti dengan harokat. Itu dalam pengucapan dalam kalamul Arab itu nggak akan ada. Kita mendengar anta, enggak, an pasti. Semua akhir itu disukun-sukunkan dalam pengucapan. Nah, makanya disebut sukun tersebut sukun arid yang muncul tiba-tiba. Karena harokat asal dari kata tersebut atau huruf tersebut bukan sukun. Ar-Rahim, kalau kita berhenti jadi sukun. Nasta'in, al-muflihun, jadi sukun. Taib. Walaupun sukun tersebut bukan sukun asli, sukun yang datang tiba-tiba, tapi tetap mempengaruhi mad sebelumnya. Mempengaruhi mad sebelumnya. Dan disebut mad jaiz. Kenapa? Li'annahu la yajibu madduhu inda ahadim minal qurra. Karena tidak ada wajib memanjangkannya di pendapat salah satu qurra pun. Bahkan bal yajuzu fihi indal jami, bahkan boleh padanya menurut para qurra boleh al-mad, yang dimaksud mad di sini 6 harokat. Boleh mad, wal qasr boleh 2 harokat, wat tawassut boleh 4. Ya, misalnya kita baca dengan mad ar-Rahmanir Rahim 6. Baca dengan qasr ar-Rahmanir Rahim, dengan tawassut ar-Rahmanir Rahim. Itu boleh, ya. Dan apabila disebut atau dikatakan qasr pada suatu kalimat, maka jangan keluar dari mad asli. Kalau dikatakan qasr itu minimal 2 harokat. Kalau qasr itu minimal 2 harokat. Jangan qasr dalam artian sama sekali tidak ada mad. Itu keliru. Karena kalau demikian, ya, berarti kita menghilangkan huruf di dalam Al-Quran. Isqat, menghilangkan huruf, dan ini nggak boleh. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim baca dengan qasr. Tidak kemudian kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Itu enggak. Yang dimaksud baca dengan qasr Ar-Rahmanir Rahim. Haknya berapa? 2. Enggak boleh kurang dari 2. Bisa dipaham ya? Baik. Terakhir faedah. Assalamualaikum. وإنما سمي بذلك لأنهما يخرجان في ليل وعدم كلفة على اللسان والمد عنه البخار
ضربنا عنها ولبعضها كما ذكرنا ولعروض بعضها بسبب الخلاف في القراءة. Baik. Jadi ada faedah tentang mad atau tentang mad yang lainnya. Tentang huruf mad. Waw dan ya dikatakan itu huruf mad. Ya, waw dan ya huruf mad. Jika sukun. Waw sukun sebelumnya apa? Dhammah. Ya sukun sebelumnya kasrah. Itu huruf mad. Tapi apabila waw dan ya sukun dan sebelumnya fathah, maka ini namanya huruf lin. Huruf lin atau tersifati oleh lin. Dan ai bila mad, jangan dipanjangkan. Ya, jangan dipanjangkan. Contoh alaihim, laihim, jangan alaihim, jangan. Ilaihim yauma, kalau bacanya kita nyambung. Naumun, kalau nyambung. Hunainin, khaufun. Kalau bacanya disambung, tidak ada mad. Wa yajuzul maddu waqfan, dan boleh mad karena waqaf. Idza waqa'a ba'dahuma sakinun, apabila terdapat setelah keduanya sukun. Contoh khauf atau Quraisy. Nah, kalau kita baca surah Quraisy disambung misalnya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Roi itu nggak ada mad kalau disambung. Jatuhnya hukuminya itu huruf lin. Huruf lin atau sifat lin. Li'ila fi Quraisyin ila fihim, kalau disambung. Tapi kalau berhenti shin yang tadinya kasroh atau tanwin kasroh, kalau berhenti jadi apa dia? Sukun. Dan dia mempengaruhi ke lin itu. Maka kita baca li'ila fi Quraisy. Dan untuk mad lin secara hukum ikut ke mad arid. Ikut ke mad arid. Yakni bisa 6, 2 atau 4 harokat. Dan di sini dikatakan disebut lin karena dia keluar dengan lembut dan tidak ada beban kepada lidah. Kita tidak mengucapkan yaum, alaihim, tidak ada hentakan semacam itu, tapi suara diringankan. Nah, terus kata beliau, mad itu ada macam-macam yang lain, ya. Darabna anha, dalam nusakh yang lain adrobna anha. Kami tidak membahasnya, membuangnya. Apa? Karena sebagian itu sudah masuk di bawah pembahasan yang ada di sini. Dan karena banyaknya khilaf yang terjadi di antara para ulama, sehingga tidak dibahas secara lebih detail lagi. Ada jenis mad yang lain yang belum dibahas. Di antaranya mad silah, itu tidak dibahas di sini. Bahkan seperti mad tabi'i, ada mad tabi'i harfi, ada mad tabi'i apa namanya? Kalimi, itu mad tabi'i, ada mad tabi'i harfi. Toha itu mad tabi'i. To, ha, 2 harokat, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Baik, demikian ayolah ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita baca sampai bab mad, ya. Insyaallah untuk kelanjutannya ditunggu saja infonya. Ditunggu saja infonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam membahasnya, ya. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalau kita hitung tadi, kita majelis kurang lebih 3,5 jam atau 4 jam, ya. Yang pada asalnya Anda mendengar beberapa pembahasan dari buku ini, tapi versi bahasa Arab itu hanya 90 menit. Nah, itu beres dari awal sampai akhir. Cuman yang versi bahasa Indonesia
apakah sudah ada yang membahas atau tidak. Yang jelas buku ini kaya akan faidah. Kaya akan faidah sebagaimana buku-buku yang lain, dan tetap yang namanya belajar kita nggak bisa otodidak walaupun teori. Khawatir nanti banyak kekeliruan-kekeliruan. Terlebih secara madhab qiraah, kecenderungan beliau ini Syekh Muhammad Badruddin Al-Balban ini, beliau dari sisi qiraah banyak mempraktekkan qiraah Abu Amr, Imam Abu Amr. Karena nanti kadang setiap imam qiraat itu cenderung kepada salah satu qiraat. Seperti Imam Haqqani, beliau cenderung kepada qiraat Imam Al-Kisai. Nah, di sini kalau kita tidak perhatian terhadap bagian-bagian hukum, kadang ada beliau sedang membahas di qiraat yang lain, tapi kita menganggap itu qiraat kita. Sehingga kita simpulkan bacaannya harus seperti ini. Padahal hukum itu ada untuk qiraat yang lain. Nah, di sini perlunya, walaupun kita membahas teori, perlunya langsung mendengar penjelasan dari guru. Ya, tidak boleh kemudian kita walaupun kita mahir dari dalam sisi bahasa, bisa menganalisa teks-teks bahasa Arab, kemudian kita simpulkan sendiri. Nah, itu dikhawatirkan nanti ada pembahasan-pembahasan yang berbeda dengan maksud yang ditujukan oleh penulis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada soal jawab? Cukup? Cukup ya? Nampaknya sudah lumayan kita. Sebagian sudah terlihat. Tapi kalau sudah bubar nanti press lagi insya Allah ya. Baik, jazakumullah khairan kepada antum semua yang sudah menyimak baik secara langsung ataupun di media sosial. Mudah-mudahan terutama yang berangkat dari tempat yang jauh, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kebaikan dan sebagai bukti kita sedang menapaki jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ya semua pihak, terutama Pak DKM, warga di sini, kemudian juga sebagian teman-teman panitia yang sudah membantu. Mudah-mudahan jadi ladang kebaikan bagi semuanya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.